Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang gak mungkin bisa kita hitung, nikmat yang tidak mungkin bisa kita angkat satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya, gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat al-ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh, ilmu yang dikatakan oleh para ulama asyrafu ma ragiba fihi ragib. Kata al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama Syafi'i, ilmu itu hal yang paling berkelas, yang paling mulia dari seluruh cita-cita dan mimpi para pemimpi. Jadi semua cita-cita yang diinginkan oleh manusia itu yang paling tinggi al-ilmu nafi'. Wa afdalu ma tuliba wajadda fihi talib. Dan yang paling baik untuk dicari oleh para pencari. Artinya kalau kita bisa cari nafkah 8 jam, itu nyari uang tuh, atau 12 jam, maka ketahuilah bahwa yang paling mulia untuk dicari itu adalah ilmu nafi'. Dan bukan berarti semua orang harus nyari 8 jam, enggak. Tapi cara berpikirnya, kalau kita bisa cari uang 8, 10, 12, bahkan sampai lembur, kok nggak bisa cari ilmu walaupun 1 jam, 45 menit gitu loh. Itu kan hal yang menggelitik ya hadirin. Karena ilmu ini yang paling mulia dan gak akan kontradiksi kok. Ilmu yang benar itu gak akan membuat performa kita dalam berikhtiar dunia itu menurun. Percaya deh, karena udah terbukti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu umat Nabi SAW yang paling alim, tapi apakah beliau bangkrut dari segi dunia? Enggak. Beliau kaya dan tetap kaya gitu. Dan beliau menutup kehidupannya dengan klimaks. Bayangin gak sih beliau radhiyallahu ta'ala anhu, hadirin, beliau wafat itu dari satu sisi menjadi orang atau berada di ranking pertama umat Nabi yang paling alim, yang paling berilmu, dan di waktu yang sama wafat sebagai khalifah, orang nomor 1 dalam dunia Islam dari segi kekuasaan. Dan kekuasaan itu lebih tinggi daripada kekayaan. Gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan,
Jadi nggak tepat. Oh, kalau ngaji tuh saya ini terhambat urusan duniawi saya. Loh, nggak ada. Berarti ngajinya salah. Karena para sahabat nggak demikian. Kecuali orang-orang yang benar-benar mau menyelam dan belajar khusus dan menjadi spesialis, dan akhirnya dia resign dan fokus. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Para sahabat nggak seperti itu. Abu Hurairah ya, tapi Khalid bin Walid enggak. Gitu. Uthman bin Affan tetap jadi pengusaha. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita bisa, kenapa ini nggak bisa? Kalau kita bisa konsisten nyari uang, nyari rizki gitu ya, nggak pernah berhenti, kenapa kajian nggak konsisten? Ya kalau saya nggak punya uang tuh saya bisa mati, Ustadz. Loh, ini juga bisa mati hati. Lebih parah malah. Kalau jiwa dan hati kita mati, kita akan sengsara di dunia walaupun banyak uang, dan kita akan diazab di alam kubur, dan kita akan berakhir tragis di akhirat kelak. Makanya itu dijelaskan para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, salah satu ulama Syafi'i ini mengatakan, wa afdalu ma tuliba wajadda fihi talib. Ini yang paling afdal untuk dicari, ini yang paling afdal untuk diperjuangkan dalam hidup tuh ini. Dan Allah itu maha baik. Allah nggak nuntut semua kita jadi ulama, nggak nuntut kita semua jadi spesialis, tapi setidaknya itu kita berusaha mempelajari ilmu yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, ilmu yang menjadi makanan pokok dari hati dan roh kita. Kalau enggak, roh dan hati kita tuh mati, hadirin. Dan kalau udah jiwa yang mati, hati yang mati, ya Allah, itu hidup berantakan, seberantakan-berantakannya. Dan harta aja nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa. Betapa banyak orang stres di tengah-tengah ruang tamu di rumah mewahnya, gitu loh. Lebih stres dia. Dan rumah mewah yang harganya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar itu nggak bisa nolong dia. Lalu ketika dibawa ke dokter jiwa gitu ya, pakai mobil mewahnya, gitu loh. Mobil mewahnya yang harganya miliaran, tapi mobil mewahnya nggak bisa nolong dia juga. Karena Allah tuh nolong dia dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang harus kita renungkan terus, hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu, mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatain kita, jaga iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan marilah kita hanturkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke pembahasan kita. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Hadis yang sangat penting untuk kita renungkan dalam bab ini. Kita masuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua para jamaah,
dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan, rahimallahu rahmatan wasi'ah, fal awwal an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Jadi ini hadis hadirin dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Jadi hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia tidak mampu, tidak sanggup, maka dengan lisannya, maka hendaknya dia rubah dengan lisannya. Jadi dirubah dengan lisannya, hadirin. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, dan kalau dia nggak bisa juga, maka hendaknya dia rubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka ini adalah selemah-lemahnya iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Ini salah satu hadis yang sangat penting dalam amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Dengan tangan, lalu kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa juga dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Mari kita lihat apa keterangan para ulama dengan penuh keterbatasan kita tentu saja. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran. Lihat redaksi itu, man ra'a minkum munkaran. Lihat lagi hadis itu, hadirin. Hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan, atau penggalan ini, man ra'a minkum munkaran, menunjukkan, kata sebagian para ulama, bahwa ini semua berawal dari melihat, gitu, melihat, bukan
mencari-cari kesalahan saudara atau orang lain. Itulah. Karena Nabi SAW menjelaskan barang siapa yang melihat, gitu. Kata sebagian para ulama, baik melihat dengan mata kepala langsung, atau melihat di sini melihat dengan hati, maksudnya ilmu, maksudnya dia dapat informasi gitu loh, dapat ilmu bahwa itu mungkar. Adapun ulama mengatakan kalau cari-cari kesalahan, maka itu bukan konteks dari hadis ini. Jadi hadis ini bukan menganjurkan kita untuk cari-cari kesalahan orang. Bukan mencari-cari kesalahan orang. Makanya lihat lagi hadisnya. Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Lihat, melihat. Bukan mencari-cari aib orang. Dan kita sudah jelaskan bahwa Nabi SAW nggak suka dengan orang-orang yang suka mencari aib dan kesalahan orang. Bahkan beliau SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan imannya itu belum masuk ke dalam hatinya. Jadi imannya baru di lisan doang, belum masuk ke dalam hati. La tagtabul muslimin. Kalian tuh jangan menggibahi orang-orang beriman. Jangan menggibahi umat Islam, al-muslimin. Jangan menggibahi umat Islam. Jangan menggibahi orang Islam, seorang muslim. Lihat dalam kan. Hanya mengklaim iman di lisan dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Wala tattabi'u awratihim. Jadi wala tattabi'u awratihim, dan jangan cari kesalahan dan aib orang. Atau tatabba'u, jangan cari kesalahan dan aib orang. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratah. Maka barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari aib orang, maka Allah akan cari-cari kesalahan dan aib dia. Dan jamaah sekalian, Allah itu nggak perlu mencari-cari, langsung kelihatan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Nggak perlu cari-cari tahu. Ini nih bahasa penekanan. Wong Allah nggak perlu cari-cari tahu aja Allah tahu, apalagi kalau Allah cari-cari tahu. Jadi kalau Allah nggak perlu cari tahu, Allah tahu. Apalagi kalau pakai kata kerja cari-cari tahu, ya selesai riwayat Anda, akan dibongkar semua. Itu loh maksudnya. Wa man tatabba Allahu awratahu
yafdahu walau fi jawfi baitihi. Barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar, Allah akan singkap, walaupun dia lakukan aib tersebut, skandal itu, kesalahan itu di tempat ruangan yang paling privacy di rumahnya. Jadi mungkin dia punya ruangan gitu, kalau bahasa sekarang punya ruangan yang dindingnya tuh dilapiskan berbagai macam bahan sehingga koneksi internet nggak masuk, nggak ada CCTV, nggak bisa disadap sama pihak manapun. Yang paling privacy udah, sinyal nggak ada, TV nggak ada, terus dia lakukan di sana sebuah aib, sebuah skandal segala macam. Allah bisa ungkap itu. Allah bisa bongkar. Allah bisa bongkar. Itu hadirin. Ngeri lah. Jangan pernah cari-cari kesalahan orang. Karena kita juga punya kesalahan, hadirin. Tapi ini aib. Emang Anda nggak punya aib? Emang kita nggak punya aib? Tapi itu skandal. Emang yang ngomong itu skandal nggak punya skandal? Nggak punya masalah, nggak pernah tergelincir gitu. Allah bisa bongkar semuanya. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi ini melihat, bukan cari-cari kesalahan. Karena ini penting, hadirin. Ini kalau gibah itu kan fakta ya. Gimana kalau ini fitnah, lebih parah lagi. Dan kata para ulama, ketika Nabi mengatakan, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, ini isyarat menegur orang-orang fasik atau munafik. Jadi orang yang dia suka menggibah, cari-cari kesalahan, itu kalau nggak orang fasik, orang munafik gitu aja. Jadi kalau kita dengar, kok nih orang tahu banyak tentang teman kita atau saudara kita, terus dia ceritain ke kita. Jadi sebelum kita fokus ke ceritanya, fokus dulu. Orang ini nggak mungkin beriman dengan iman yang benar gitu loh. Yang melakukan hal ini cuma orang fasik atau orang munafik. Jadi lucunya kita itu, kita fokus ke beritanya gitu. Kita lupa, dia nggak mungkin, hanya orang fasik dan munafik yang mengatakan itu. Lah kok dipercaya, kok didengerin? Orang beriman nggak mungkin ngomong demikian. Dan kalau dia fasik dan dia munafik, berarti dia nggak jaga lisan. Makanya kata para ulama, orang yang membuka kesalahan orang di depan Anda, dan orang yang cari-cari kesalahan orang di depan Anda, maka dia akan buka kesalahan Anda di belakang Anda, di depan orang lain juga. Dia akan cari-cari kesalahan Anda, lalu dia akan buka di tempat lain. Karena itu pola. Itulah. Itu pola. Itu bukan sebatas dia nggak suka sama tuh orang. Kalau sebatas nggak suka, maka ulama atau para sahabat atau bahkan Nabi kerjanya gibahin orang. Nabi kan nggak gibahin orang. Emang pernah baca hadis Nabi gibahin Abu Lahab gitu?
Abu Jahal, yang ada beliau mendakwahkan dan mengingkari kesyirikan mereka. Itu hadirin sekalian. Jadi maksudnya kalau 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 kita bergaul dengan orang-orang begitu, maka siap-siap kita akan dengar dia akan buka aib kita di hadapan orang lain, gitu aja. Makanya ulama bilang harus tegas gitu. Dan jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Karena itu pola. Itu kultur seseorang, itu karakter. Makanya Nabi katakan yang melakukan itu hanya orang fasik dan orang munafik. Ya pilih salah satu di antara dua itu. Nah kalau orang fasik atau munafik kan dia nggak akan jaga lisan di tempat manapun. Gitu hadirin. Jadi banyak di antara kita nih ilaman rahimah rabbuh itu begitu dengar berita tentang teman kita, saudara kita, itu fokusnya ke beritanya. Iya, masa iya sih gitu? Harusnya fokus pertama kita, kok Anda bisa tahu? Dan kalau Anda tahu begitu, kenapa Anda cerita ke saya? Apa hubungannya dengan saya? Kan harusnya berpikirnya begitu dulu. Kenapa kok Anda bisa tahu? Itu kan privacy, itu kan hal-hal yang sangat privacy, kok Anda bisa tahu? Lalu kalau memang Anda tahu, kenapa Anda cerita ke saya? Kecuali kalau saya yang berwajib dan seterusnya, kenapa Anda cerita ke saya? Makanya ulama kan gitu. Ketika ada salah satu murid Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, salah satu ulama senior di abad ke-20, menyampaikan ada pihak yang menyebutkan hal yang negatif tentang beliau, kalimat pertamanya apa? Apakah syaitan tidak punya kurir kecuali Anda? Gitu. Bukan siapa yang bilang? Terus dia bilang apa aja? Segala enggak. Apakah syaitan nggak punya kurir kecuali Anda? Kenapa Anda sampaikan ini ke saya? Udah, saya banyak urusan, saya pergi. Gitu, dicuekin. Man ra'a minkum munkara. Gitu. Lalu poin berikutnya jamaah sekalian, kembali ke hadis tersebut, man ra'a minkum munkara. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti kata para ulama kita ini khusus kemungkaran. Jadi yang kita lihat adalah kemungkaran, maka harus dipastikan itu kemungkaran. Karena nggak semua yang kita pikir kemungkaran itu kemungkaran. Nggak semua hal yang tidak sesuai yang dengan ilmu yang selama ini kita pelajari dipastikan itu kemungkaran. Bisa jadi kita belum tahu aja dalilnya, dan itu bukan kemungkaran. Kata para ulama, adamul ilmi bisyai' la yastalzimal ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tuh nggak ada. Gitulah hadirin. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada.
gitu. Coba misalnya apa nih? Antum tahu Pulau Migingo nggak? Gitu. Ada nggak Pulau Migingo? Migingo. Itu bisa-bisanya Pak Ustadz aja. Lalu itu ada pulau itu di Afrika. Itu diperebutkan Kenya sama Uganda. Itu pulau kecil banget kayak lapangan bola. Jadi ketika kita nggak tahu ada pulau itu, bukan berarti itu pulau tuh nggak ada. Sampai diperebutkan dua negara. Sama, sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya, bukan berarti dipastikan hal itu mungkar. Gitu loh. Jadi hati-hati. Nah kita nih kadang-kadang langsung mencap mungkar sesuatu yang kita nggak tahu. Atau yang belum kita pelajari. Makanya kata para ulama harus dikembalikan ke ahli ilmu nih untuk menyatakan ini mungkar atau tidak. Dan bukan hanya itu, para ulama mengatakan bahwa kita kembali ke hadisnya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, ini menunjukkan bahwa dinamakan kemungkaran atau kemungkaran itu bukan masalah khilaf ijtihadiyah kata para ulama, bukan perbedaan yang kuat. Nanti kita akan jelaskan insyaallah ya lebih detail. Karena kesimpulannya aja, karena kalau ini khilaf perbedaan yang kuat, yang ijtihadiyah, maka tidak diingkari, namun didiskusikan, gitu, dibahas secara ilmiah. Tapi diingkari dengan tangan tidak. Ada kaidah di dunia para ulama, la inkar fi mas'alatin ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah perbedaan ijtihadiyah. Tapi ingat, bukan kita yang menilai ini kan khilaf, ini kan khilaf. Karena khilaf itu ada dua, ada khilaf ijtihadiyah yang kuat, ada khilaf yang lemah, yang gak kuat. Yang dianggap itu yang kuat, adapun yang lemah nggak dianggap dan tetap boleh diingkari. Makanya kata para ulama dikembalikan ke ahli ilmu. Ini penting. Ini penting. Jadi bisa jadi yang kita pikir itu mungkar padahal tidak mungkar, atau ternyata tidak mungkar. Bahkan itu sebuah hal yang didukung oleh dalil, atau bisa jadi bahkan ternyata kita yang salah, dia yang benar, gitu loh. Atau yang kita anggap kemungkaran ternyata itu masalah khilaf ijtihadiyah, gitu loh, yang sama-sama kuat dalilnya antara kita dengan saudara kita tersebut. Nah ini perlu di cross check lagi dan ditanyakan kepada ahli ilmu yang rusuh, ahli ilmu yang rusuh, yang ilmunya kuat, gitu loh. Karena ini harus dikembalikan ke kitab-kitab para ulama, dan ada banyak buku tentang masalah ini. Ada banyak buku tentang masalah ini. Oke, kita lanjutkan. Falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Maka rubahlah dengan tangannya. Hadirin yang Allah muliakan,
ulama menjelaskan bahwa penyebutan tangan pertama kali, maka ini menunjukkan bahwa at-taghyir bil yadi huwal aslul ladzi yubda'u bihi. Mencegah dengan tangan itu adalah hukum asal, di mana kita mulai dengan itu. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran, hukum asalnya kita berusaha rubah dengan tangan kita, ditahan gitu ya. Jadi merubah dengan tangan itu diprioritaskan gitu loh. Jadi bukan kalau nggak kemungkaran langsung loncat ke hati gitu loh, enggak. Tapi kita harus berpikir, bisa nggak ya saya ingkari atau rubah dengan tangan saya gitu. Bisakah saya rubah dengan tangan saya? Itu dinomorsatukan. Karena Nabi memulai dengan tangan. Nabi SAW nggak mulai dengan hati atau nggak mulai dengan lisan. Jadi Nabi SAW tidak mulai dengan lisan atau tidak mulai dengan hati, tapi beliau mulai dengan apa? Tangan. Kapan lisan? Kalau nggak mampu dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan. Jadi hadirin Allah, sekali lagi, merubah kemungkaran dengan tangan. Jadi kalau kita udah pastikan nih, kita ngelihat atau kita tahu dengan tanpa cari-cari tahu, tanpa mencari-cari aib orang, terus itu benar-benar kemungkaran dan memang dia melakukannya, maka kita rubah kita berpikir bagaimana mencegah dia dengan tangan kita, dengan tindakan, dengan action, itu loh. Itu dulu. Jadi itu cara berpikir ilmiah, cara berpikir yang mundhabit, artinya yang ilmiah, yang sesuai dengan kaidah. Gimana merubah dengan tangan atau action atau langsung langkah nyata, tindakan gitu loh. Nah, fa illam yastati', kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak sanggup di sini setidaknya kata para ulama, dia memang nggak mampu, nggak sanggup, yang melakukan kemungkaran lebih kuat dari dia dari segala aspek atau dari salah satu sisi, atau hadirin dia sanggup secara kekuatan, tapi kalau dia ingkari akan menimbulkan masalah yang sama atau lebih besar. Maka dia berpindah ke lisan gitu loh. Jadi sekali lagi, bisa dia memang nggak sanggup, aduh saya nggak mampu gitu loh, dia lebih kuat, atau saya nggak punya power, saya nggak punya kekuasaan gitu. Atau kalau dia cegah akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar, mudarat yang jauh lebih besar. Kata Al-Imam Nawawi membawakan keterangan Al-Qadhi Iyad, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu membawakan keterangan ulama. Beliau menjelaskan bahwa fa'in ghalaba ala dhannihi anna taghirahu biyadihi yusabbibu munkaran ashad, apabila gitu loh, dia punya dugaan kuat, dia punya analisa yang kuat bahwa upaya
mencegah kemungkaran yang dia lakukan dengan tangannya itu bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, lebih parah. Di dalam kitab itu dijelaskan min qatlihi aw qatli ghairihi bisababi kaffi yadihi iktasara 'ala al-qawli bil lisan. Contohnya misalnya dia bisa dibunuh gitu loh. Atau orang itu ngebunuh yang lain. Mungkin bukan dia yang dieksekusi tapi yang lain. Karena dia lebih kuat misalnya. Tapi orang ini akan nyerang yang lain. Gara-gara dicegah sama dia. Maka kata para ulama iktasara 'alal qawli bil lisan. Maka jangan dengan tangan, tapi cukup dicegah dengan ucapan lisan, nasihat, dan ancaman, bawakan dalil bahwa ini dosa, akan diazab dan seterusnya. Gitu hadirin. Jadi kita harus berpikir apa efek ke depan. Adakah efek samping dari tindakan saya ini gitu? Jangan udah kita eksekusi aja. Kita katanya enggak. Makanya ulama mengatakan, hadirin Allah muliakan, seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa nggak setiap orang boleh mengingkari kemungkaran sehingga menyebabkan kemungkaran yang lebih parah dari itu. Seperti ketika ada orang-orang biasa ingin melakukan hukuman hudud misalnya, hukuman hudud, hukuman pidana, semua orang gitu loh. Akhirnya dieksekusi atau jadi masyarakat yang bertindak atau apa gitu ya, bukan dibawa ke yang berwajib. Itu nggak bisa. Kenapa? Li'annahu law fa'ala dzalika la afdha ila al-haraj wal fasad. Karena kalau setiap orang bisa mengeksekusi hukuman pidana dan seterusnya, hukuman hudud, maka ini akan membuat chaos di tengah-tengah masyarakat. Nanti dieksekusi, keluarganya dendam, dibalas, akhirnya ribut, ada perang tuh, perang horizontal. Lianna kulla wahidin yadribu ghairahu wa yadai annahu istahaqqa dzalik. Karena nanti setiap orang akan mengeksekusi yang lain dan mengklaim bahwa dia berhak untuk melakukan itu. Maka kondisi-kondisi seperti ini, masalah hukuman ketika ada masalah masyarakat atau pidana atau perdata dan seterusnya, itu dikembalikan ke waliul amr, ke pemerintah. Karena pemerintah yang punya power dan yang bisa mencegah kemungkaran yang lebih besar. Karena secara umum masyarakat akan pasrah nerima kalau dihukum sama pemerintah. Beda kalau dihukum sama temennya, ribut nanti, padahal dia salah memang. Dan itu yang terjadi. Jadi lihat, bagi para ulama dalam sekali, jadi nggak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tadi keterangan para ulama kita. Makanya dalam keterangan ulama yang lain, fa mas'alatu taghir bil yad ma'a wujudil qudrah masyrutah bi adami tarattubi mafsadatin akbar min jazail ihtisab. Oleh karena itu, merubah kemungkaran dengan tangan atau dengan action, dengan tindakan, ma'a wujudil qudrah, dan dia mampu melakukan itu tetap harus dengan syarat tanpa ada efek samping yang lebih parah dari itu. Tetap harus ada syarat, walaupun dia mampu, tetap harus ada syarat tidak menimbulkan
mudarat dan mafsadat yang lebih besar. Kalau menimbulkan nggak boleh. Sebagaimana kata Imam Nawawi tadi dalam atau beliau nukilkan keterangan Al-Qadiyat misalnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa kembali ke atau berpindah ke lisan. Nah, setelah kita berpindah ke lisan, gimana sih? Dinasehatin, diarahkan gitu, di apa dengan dengan hikmah, dengan bijak gitu loh, dan seterusnya, diucapkan, dinasihati baik-baik. Itu yang harus dilakukan. Fa'ilam yastati', kalau nggak mampu juga. Nah, nggak mampu di sini sekali lagi maknanya seperti dengan tangan, seperti dengan tangan. Jadi bukan hanya sebatas nggak mampu bicara, tapi juga nggak mampu di sini, nggak mampu mencegah kemungkaran atau meminimalisir kemungkaran dengan lisan, alias kalau diingkari dengan lisan justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan dampak negatif yang lebih besar. Maka Allah mengatakan jangan gitu. Itu kan tadi keterangan dalam syarah Sahih Muslim karena Imam Nawawi. Jadi sama sudut pandangnya, cara berpikirnya sama. Jadi bukan hanya Anda kan bisa bicara, bicara dong. Iya, saya bisa bicara, tapi kalau saya bicara, saya ngerti karakter dia nih. Kalau saya bicara sama dia, ini mudaratnya akan lebih besar. Untuk saat ini saya nggak bisa bicara. Maka kalau nggak bisa, beralih ke yang ketiga, dengan hati, ingkari dengan hati. Wa kana fi sa'ah, semua orang mampu untuk ini, dan ini selemah-lemahnya iman. Ini selemah-lemahnya iman. Hadirin Allah muliakan. Jadi ini martabat yang terakhir. Martabat yang terakhir. Atau martabat itu tingkatan yang terakhir. Tingkatan yang terakhir. Semua orang bisa dan harus bisa. Jadi bisa dan harus bisa. Nggak ada alasan nggak mengingkari dengan, nggak ada alasan tidak mengingkari dengan hati, hadirin. Nggak ada alasan. Jadi mengingkari dengan udah harus. Jadi kalau kita ada di sebuah tempat dan di situ ada kemungkaran, dan kita nggak bisa gitu, nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, dengan pertimbangan tadi. Tapi mau nggak mau kita harus ada di tempat itu beberapa saat. Maka kita harus ingkari dengan hati kita. Kita harus ingkari dengan hati kita.
gitu loh. Harus ingkari dengan hati kita, wajib ingkari dengan hati. Hadirin Allah muliakan, pertanyaannya gini, apakah hadis ini, coba kita lihat lagi hadisnya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengingkari dengan hati dipastikan imannya paling lemah, artinya pada saat itu berarti imannya berada di titik terlemah, kan? Wadzalika adhaful iman. Ngerti nggak nih hadirin? Jadi kan Nabi katakan itu adalah selemah-lamanya iman. Dan kita hidup di hari ini, rasanya dipastikan kita akan ngalamin itu bukan 1-2 kali dalam kehidupan. Kita berada di sebuah lingkungan atau tempat publik atau apapun itu, lalu di situ ada kemungkaran, dan kita nggak bisa merubah dengan tangan atau sikap, nggak bisa merubah dengan lisan, nggak bisa nyampein gitu loh, bisa timbul mudarat yang lebih besar, kan gitu ya. Lalu kita ingkari dengan hati. Pernah ngalamin itu nggak hadirin? Nggak pernah ya? Berarti tuh nggak pernah keluar rumah seumur hidup antum. Ya antum keluar terus ada wanita nggak tutup aurat, itu kemungkaran apa enggak? Misalnya ya, kan kemungkaran. Terus antum kira-kira setiap itu bisa antum bicara, kita bisa sampaikan gitu loh. Ya nggak bisa lah hadirin. Nah terus pertanyaannya, berarti setiap hari iman kita berada di titik paling lemah dong. Itu salah satu contoh. Apakah ini adalah sebuah celaan bagi orang yang hanya bisa mengingkari dengan hati? Hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh Al-Iz bin Abdissalam, salah satu ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan, walam yadhkur dzalika lidzam. Nabi SAW menyampaikan wadzalika ad'aful iman, itu bukan bermaksud untuk mencela orang-orang yang hanya bisa mengingkari dengan hati dalam sebuah kondisi. Gitu loh. Bukan maksudnya mencela. Tapi tujuannya agar kita sadar, agar kita tahu bahwa inilah tingkatan yang paling rendah, sehingga kita punya semangat dan niatan untuk naik kelas ke tingkatan lebih tinggi gitu. Jadi bukan tenang-tenang aja begitu, ini kan hati, udah bro ya, gue udah ingkari dengan hati, lo enggak. Nah itu kan seringkali kita terjebak di situ, kan udah dengan hati, kan nggak bisa, lo lihat sendiri. Iya setuju, tapi harus ada semangat, kapan ya kita bisa naik kelas gitu loh. Kenapa? Karena dijelaskan oleh para ulama yang lain seperti dalam syarah At-Tirmidzi, karena mengingkari dengan hati itu aqalluha thamratan. Mengingkari dengan hati itu buahnya paling sedikit, efeknya paling sedikit gitu loh, paling kecil. Jadi hadirin Allah muliakan, iya dong, ketika ada
dua pilihan, cegah dengan lisan atau cegah dengan hati, otomatis kan yang dengan hati efeknya paling kecil, paling sedikit. Beda langsung dengan tangan atau dengan itu. Jadi ini yang paling kecil gitu loh. Nah, kita ingin untuk naik ke atas. Lalu di antara para ulama mengatakan ini juga menunjukkan bahwa setiap muslim, setiap mukmin wajib mengingkari dengan hati. Kalau dia nggak ingkari dengan hati, baru di situ ada masalah dalam imannya. Kalau dia tenang-tenang aja, santai. Kata Al-Imam Ibnu Hazm, wa dzalika adhaful iman ay laisa wara'a dzalika minal imani syai'. Ini adalah pesan dari Nabi SAW bahwa di bawah itu nggak ada iman gitu. Jadi di bawah ini udah mentok nih, orang-orang beriman harus sampai sini, minimum karena nggak bisa atau karena melihat mudarat lebih besar, harus minimum ingkari dengan hati. Kalau kita nggak ingkari dengan hati, kata para ulama, laisa wara'a dzalika minal imani syai', tidak ada iman setelah level ini. Tidak ada iman setelah level ini. Dan ini penting, hadirin. Karena apa? Karena bisa jadi karena kita setiap hari melihat dan berada di lingkungan yang ada kemungkaran setiap hari, sehingga kita menganggap ini biasa. Karena kita menganggap biasa, maka kita tidak ada pengingkaran di dalam hati, dan itu bahaya besar. Itu ada bahaya. Gitu loh hadirin. Karena udah biasa. Sudah biasa. Karena kita terbiasa, misalnya itu biasanya. Karena kita terbiasa dengan misalnya adik perempuan kita yang membuka aurat tidak berhijab, jadi biasa aja. Kita tahu ini haram, tapi biasa karena ketemu adik perempuan kita tiap hari. Kan ini man ro'a, barang siapa yang melihat, maka setiap melihat harus diingkari dengan hati. Kenapa mas nggak disampaikan ke adik perempuan, Pak Ustadz, kalau saya sampaikan adik saya kabur dari rumah, gitu lah. Dan orang tua saya nggak tegas, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, Anda ingkari nggak dengan hati? Ya itu sih Pak Ustadz. Ya karena terbiasa ya. Ya udah anggap biasa aja. Ini hati-hati loh. Kata ulama, nggak ada iman setelah ini. Jadi imannya bermasalah hadirin. Ini udah tingkatan paling mentok udah. Jadi bukan dicela. Karena memang kata para ulama, di banyak kondisi emang kita nggak bisa berkutik. Dalam arti kalau kita ingkari, ini bukan takut nggak takut, tapi kalau kita ingkari menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Maka pada saat itu Nabi SAW meminta kita ingkari dengan hati untuk sementara waktu. Sampai kita bisa, itu tadi kata Al-Iz bin Abdul Salam rahimahullah, kita tetap pengen naik kelas gitu. Tapi kalau udah biasa, ini fatal. Ini yang bahaya besar. Dan ingat, kemungkaran tuh kalau biasa kita itu jadi anggap biasa loh. Kemungkaran awalnya kita merasa risih, udah tiap hari itu biasa udah. Padahal harus kita ingkari tiap hari dengan hati sambil cari peluang naik kelas gitu loh. Ingkari dengan hati, cari peluang naik kelas. Ingkari dengan hati, cari peluang naik kelas. Gak boleh didiamkan. Karena ini iman kita yang kita pertaruhkan. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak panjang karena materi ini penting dan gak bisa sayang untuk dipotong. Dan waktu sudah habis. Nah, coba kita renungkanlah hadirin.
Dan ingat ayat-ayat yang mengajak kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, tangan, lalu pindah ke lisan, lalu ke hati. Jadi hati itu bukan, jadi kesimpulan, mengingkari dengan hati itu bukan opsional. Itu udah terpaksa, udah nggak ada solusi lain. Makanya kalau ada opsi lisan, harus dengan lisan, dengan cara yang baik, cara yang santun. Kalau kita punya power misalnya di rumah tangga kita, di keluarga kita, atau di perusahaan kita, atau kita pemimpin di sebuah wilayah, maka harus dengan tangan. Kecuali itu tadi menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawli wal 'amal. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.